Kita akan menjelaskan tentang perbedaan karakteristik program TV yang non-Pramata ya di Indonesia Indonesia. Jadi apa yang disebut dengan non-Pramata itu? Jadi program TV non-Pramata itu bermaksud yang bukan dan juga drama. Biasanya tuh berupa berita, variety show, reality show, information show, terus juga award dan juga award dan juga konsep tahunan. Sekarang kalau masalah berita, mungkin kita tidak asing lagi kalau MNC Group itu tuh sudah mulai menaikkan memiliki berita-berita sendiri, jadi hanya dengan iNews. Tapi yang saat disayangkan di tahun 2025 ini ada beberapa program berita di MNC Group yang terpaksa dibungkus. Contohnya Buletin iNews Pagi yang udah mulai berhenti sejak awal Maret 2025. Terus tidak hanya itu saja, Lintas iNews juga masih tetap berlaku. Masih ada masih tetap iNews ataupun maksudnya seputar iNews Pagi ya, maksud aku yang dibungkus bukan Buletin iNews. Terus juga Buletin iNews Pagi juga sama dibungkus karena beberapa alasan tidak terlalu ini ya. Karena tertutup oleh sinetron sitkom lawas ya, seperti tadi di awal Maret ya. Bahkan di MSTV yang membungkuskan itu adalah Buletin iNews ya. Terus iNews Malam karena dianggap fokus menaikkan web series original Vision Plus. Sedangkan untuk di MT Group itu tuh ada program berita seperti Liputan 6 dan juga Fokus masih tetap berlaku sampai sekarang ini. Tapi yang dibungkus Liputan itu sejak tahun 2019-2020 awal itu adalah Liputan 6 petang ya, karena dianggap lebih fokus ke FTV lawas ya, atau sinetron-sinetron lawas yang masih tayang ataupun video original series. Di Indonesia juga sama, Fokusnya juga terpaksa dibungkus karena tertutup oleh FTV FKF lawas yang kisahnya tayang mungkin selama bulan April itu tuh berdurasi sekitar 8 jam dari pagi sampai sore. Itu karena beberapa alasan program-program itu di fokusnya tuh ini, kalau Moji juga seperti itu ada beritanya ya. Kalau untuk Transmedia itu sendiri ya, Kofifa Group, mungkin kita tahu sejak tahun 2025 program Topik Antv udah tidak, dan juga Cakrawala udah tidak lagi menayangkan dibungkus sejak akhir 2024 karena dianggap mengalami masalah PHK pada karyawannya. Dan tidak hanya itu saja, tapi fokusnya di berita ke siapa TV One tetap unggul karena dianggap TV berbasis berita. Nah, kalau punya Transmedia masih bertekal dengan adanya reportase dan juga CNN Indonesia karena CNN NBC itu merupakan program dari Amerika Serikat yang diakui oleh Indonesia sejak tahun 2018 agar informasi berita tetap akurat. Sekarang mengenai variety show, nah kalau variety show MNC Group itu tuh udah bukan nggak berlaku sih. Yang berlaku itu cuma di MNC TV aja karena dianggap MNC TV itu sebagai home of dangdut Indonesia di saat Indonesia juga punya sama dangdut Indonesia. Tapi bagaimana dengan RCTI dan juga RCTV? Kalau RCTI mungkin udah boleh agak jarang naikkan itu tetap, kecuali di Garda Weekend yang boleh lagi melanggar 7 April setelah ditempatan juga dengan kembalinya Kanal Fresh TV. Kenapa bisa relate banget meskipun dengan berbeda sama? Karena sama-sama dari perbedaan karakteristik itu tuh kan program itu kan setiap weekend. Kalau weekend setiap 1 minggu secara terus menerus. Tapi kalau Fresh itu setiap akhir bulan ya. Yang tahun 2025 kan udah mulai tayang lagi ya. Tapi komposisi sama, menghadirkan karakter sinetron dan juga musisi ternama juga tetap sama. Terus tidak hanya itu saja, program variety tahunan yang lain tuh kayak misalnya nih, kan di bulan Mei itu tuh kan sebagai bulan pageant ya, bulan pageant tapi nggak selalu, tapi bulan pageant itu maksudnya apa? Bermaksud kalau di MNC Group dan NT Group itu kan punya pageant sendiri, ada Putri Indonesia untuk MSTV dan juga Miss Indonesia untuk RCTI sejak tahun 2006. Tapi kalau MSTV itu kan dari tahun 2007 udah ada, sempat berhenti vakum selama 12 tahun, namun akhirnya bertanya tahun 2019. Nah, sekarang tuh kalau ini tuh udah mulai tes fokus sejak tahun 2022 karena dianggap terlalu ini ya, difokus ke serial India. Begitu juga dengan Transmedia masih kekal dengan acara variety show-nya karena dianggap bagus ya. Karena mendapat rating informasi selebritis itu tetap bagus ya. Karena dianggap sesuai dengan tagline transformasi. Terus mengenai masalah variety show udah. Sekarang bagaimana tentang pencarian bakat? Jadi MNC dan MTech tuh punya versi yang berbeda yang sangat ikonik. Sebut saja Indonesian Idol, X Factor, terus KDI, Bintang Kontes Para Bintang Pantura, dan juga Nana Untuk Academy. Kenapa Nana bisa sama-sama berkaitan dengan paling ikonik? Karena dianggap
bisa mencari idola baru di genre musik yang berbeda. Sehingga ketika suatu pemenang pasti bisa menyimpan langsung nominasi di acara pemenang masing-masing. Dan apapun juga menjadi bintang tamu di konser transmisi ala MST Group MTech Group. Nah, sekarang mengenai masalah awarding. Nah, kan tadi kan konser tahunan nih. Kalau teman-teman belum tahu, nah kalau konser tahunan MST Group dan MTech Group yang paling terbaik itu adalah di bulan Oktober, Januari, dan juga Agustus. Dimulai ketika bulan Agustus itu juga HUT SCTI SMP itu udah berulang tahun di beda selisih sehari. Meskipun pada awal itu pernah banget ditayangkan pada saat bersamaan dengan jam tangan yang berbeda. Misalnya sendiri tema yang sekarang dipakai itu adalah selebrasi of the Extraordinary Spectacular. Itu gabungan dari tema STI yang sekarang itu selebrasi spektakuler dan Extraordinary itu dari STV sejak tahun 2020. Lalu untuk jadi bulan Oktober, MNC Group itu tuh kan menyampaikan tahunnya 2 sosial video itu MNC Group, MNC TV, dan NDTV setiap tanggal 8 dan 20 Oktober. Jadi sebenarnya kan MNC itu kan berdiri bulan Januari 1991. Cuma berubah dari MNC TV pada bulan Oktober 2010 sehingga tapi usianya tidak pernah berubah kan itu dari usia STP itu sendiri. Nah, kalau di TV itu mulai berdiri tanggal 8 Oktober itu konsepnya tetap sama dan musisi tetap sama dengan RCTI. Nah, bagaimana dengan Indosiar? Nah, tapi kalau Indosiar itu tanggal 11 Januari. Nah, bagaimana komposisi bintang tamunya September itu sama? Sebutnya Dewa 19, Iwan Fals, terus juga ada Kristi Hartono dan juga Dewa 19 Divisa. Kenapa yang Atlet Modus itu udah mulai berhenti sejak tahun 2023? Yang ada 2024 karena tertutup karena misi domestik dan Roma Irama dan komposisi hostnya terbilang sama. Misalnya sebutnya nama-namanya ada Boy William, ada Ayu Dewi, Rangga Ahmad, Ruben Osul, Asistia, Rebecca Chavani, ataupun masih ada SCTI itu ada dan juga ini Nancy Storia dan juga Boy William. Jadi ke-8 presenter itu selalu menjadi ikonik dan memenangkan acara awarding masing-masing ataupun di konser tahunan. Jadi perbedaan karakteristiknya apa? Jadi keseluruhan karakteristik MNC itu tuh. Nah, kalau MNC komposisinya itu bintang tamunya selalu dari Allcast MNC Pictures. Sedangkan kalau MTech Group itu komposisi bintang tamunya berasal dari Allcast Cinema dan MKF. Tapi bisa digabungkan dua-duanya. Tapi kita ingin informasi juga nih sebagai penutup, MKF itu tuh mulai sekarang tuh udah berani mengambil cast dari MNC Pictures dan juga Cinema karena beberapa alasan yang MKF masih konsisten di Indosiar. Terbukti banget ketika MKF itu menjadi salah satu rumah produksi dari kalangan orang India juga, tetapi memang banyak dikritik karena dianggap mereka saat ini bertemakan broken humanity. Maka dari itu seperti di Fox sebelumnya tuh MKF tuh terkenal media penyiaran yang konsep programnya hampir berbasis broken humanity atau kerasa manusia. Oke, tempat kali ini juga bisa bermanfaat. Jangan lupa biasa untuk follow sama aku kalau masih aku tahu bagaimana dapatkan komentar dan sebutkan apa cerita karakteristik dari program non drama tamu dari media penyiaran yang berbeda. Terima kasih.